Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah mampir di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang materi kuliah, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sebelum dimulai, kita perkenalan dulu ya. Namaku Salsabila Nadia Kotrunada, dan aku sebagai salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Permata. Biasanya itu disebut dengan STI Permata Bojonegoro, yaitu letaknya emang di Bojonegoro. Aku ngambil jurusan manajemen bisnis syariah. Yuk, langsung aja kita bahas materinya. Yang pertama kali kita bahas yaitu permintaan. Permintaan adalah suatu hubungan antara sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga barang tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis permintaan, ada dua, berdasarkan daya beli konsumen dan berdasarkan jumlah konsumen. Berdasarkan daya beli konsumen ada 3 macam jenis, yaitu yang pertama permintaan absolut. Apa sih permintaan absolut itu? Yaitu jenis permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan daya beli konsumen. Kedua ada permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli seseorang, akan tetapi kemampuan tersebut tidak dipergunakan untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang diikuti oleh daya beli konsumen dan juga telah digunakan untuk melakukan pembelian terhadap barang dan jasa yang diinginkannya. Setelah itu kita membahas tentang permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Nah, berdasarkan jumlah konsumen ini ada dua, yaitu permintaan perseorangan atau individu. Yang kedua, permintaan kolektif atau permintaan pasar. Nah, permintaan individu itu sejumlah permintaan yang bersumber dari masing-masing individu atau masing-masing orang secara personal. Permintaan pasar itu juga bisa disebut dengan permintaan kolektif, yaitu kumpulan dari permintaan perorangan atau permintaan individu ataupun sejumlah permintaan oleh kumpulan individu tertentu. Nah, seperti itu. Kita beralih kepada faktor permintaan. Nah, ada beberapa faktor permintaan. Salah satunya yang dibahas di sini, semua dibahas sih ya. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua ada pendapatan konsumen. Tiga yaitu selera konsumen. Yang keempat yaitu ada ekspektasi konsumen. Setelah membahas tentang faktor-faktor permintaan, selanjutnya yaitu membahas tentang hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini terjadi pada suatu waktu tertentu. Nah, di dalam hukum permintaan ini juga ada kurva ya, kurva permintaan. Apa sih kurva permintaan itu? Nah, merupakan batas maksimum ketersediaan konsumen untuk membeli pada berbagai harga alternatif. Nah, di dalam kurva permintaan ini juga ada yang namanya pergeseran permintaan. Nah, pergeseran permintaan itu ada banyak sebab, yang salah satunya yang kita bahas yaitu jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Nah, yang kedua, jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya turun. Nah, seperti itulah hukum permintaan terjadi. Kemudian kita membahas tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan juga dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Di dalam penawaran ini tidak ada jenis-jenisnya, maka
Langsung saja kita membahas tentang faktor-faktor penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga input. Selanjutnya ada teknologi. Selanjutnya ada ekspektasi. Dalam penawaran ini terdapat hukum penawarannya. Apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, maka penawaran tersebut juga akan turun. Nah, seperti yang ada di kurva di layar ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita membahas materi yang terakhir, yaitu equilibrium, yaitu keseimbangan pasar. Apa ya keseimbangan pasar ya? Keseimbangan pasar merupakan suatu kondisi apabila penawaran dan permintaan berada pada keadaan yang seimbang. Nah, dari sini terdapat tabel. Nah, tabel tersebut memperlihatkan kondisi permintaan dan penawaran. Pada harga $2 per buah, kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan tepat sama atau seimbang, yaitu sebanyak 2 unit. Harga pasar berada di atas harga keseimbangan seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Harganya per buah itu $3, menyebabkan kuantitas yang ditawarkan sebanyak 3 unit, melebihi permintaan yang hanya 1 unit. Nah, keadaan ini dinamakan surplus. Kita akan membahas tentang kekurangan permintaan atau kekurangan penawaran dalam keseimbangan pasar atau dalam equilibrium. Nah, dalam kasus ini harga barang $1 per buah. Jumlah yang ditawarkan hanya sebanyak 1 unit dan kuantitas yang diminta melebihi yang ditawarkan. Jumlah yang diminta sebanyak 3 unit. Dengan demikian terdapat kekurangan barang. Nah, pembeli pun kan tidak dapat membeli semua barang yang diinginkan. Pada akhirnya para pembeli harus melakukan antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan barang tersebut. Demikian materi yang saya terangkan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.